jika ada berapa masjid, jamaahnya ada yang banyak, ada sedikit, Bapak boleh memprioritaskan mencari masjid yang jamaah lebih banyak dibanding yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita lanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang masih dalam pembahasan solat berjamaah. Malam ini pembahasannya tentang makin banyak solat jamaah, makin banyak orang yang solat, itu makin bagus. Wabihi inahi qal, dengan sanad kita yang tersambung pada Imam Ibnu Hajar, kata beliau, wa an Ubay bin Ka'ab, dari riwayat sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha sahabat Ubay. Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat seseorang itu lebih baik dibanding salat seseorang bersama makmum dia atau orang lain yang salat bersama dia dengan berjamaah, itu jauh lebih baik dibanding dia salat sendirian. Artinya imam dan makmum berdua salat itu lebih baik dibanding salat sendirian. Wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Salat dengan dua orang jamaah di belakang lebih baik dibanding satu orang. Artinya jumlah lebih banyak. Wa ma kanu aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Makin banyak jumlah jamaah yang di belakang, peserta salat jamaah kita di belakang, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat, bila salat jamaah itu jamaahnya sedikit, kemudian ada yang banyak, lebih baik salat jamaah yang jamaahnya banyak dibanding yang sedikit. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Nasa'i, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Begitu juga Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Yang kedua, keutamaan salat jamaah ini dibuat di banyak tempat. Yang ketiga, keutamaan orang yang ikut salat jamaah makin ramai. Artinya dianjurkan salat jamaah itu diikuti oleh banyak orang. Jangan sampai kita berpikir kan sudah ada imam satu, makmum satu, dah kan sudah berjamaah tuh, tak hadir pun kita tak apa-apa. Tapi berfikirlah bahwa makin banyak peserta atau jamaah di belakang imam, makmum di belakang imam, jauh lebih baik jamaah itu dibanding hanya sekedar imam dengan satu makmum. Secara hukum syariat, kalau hanya imam satu orang, makmum satu orang, selesai salat jamaah, cukup salat jamaah. Sehingga fardu kifayah menegakkan salat jamaah untuk satu kampung itu cukup terwakili oleh dua orang tadi. Tapi bila dilakukan oleh banyak orang, jamaah makmumnya banyak orang, makin lebih baik. Kenapa makin lebih baik? Karena hadis ini mengatakan wa ma kanu aktsara fa wa ahab. Makin ramai makmumnya makin bagus. Makin ramai makmumnya makin disukai oleh Allah jamaah yang seperti itu. Itu redaksi hadis yang pertama. Kemudian kalau kita tengok dari nalar yang lain, itu makin banyak orang beribadah. Tak hanya yang dua orang imam dan makmum, tapi makmum yang lain juga ikut ibadah bersama imam dan makmum yang sudah ada. Sudah itu makin banyak orang yang sholat, makin banyak yang berdoa, sehingga makin banyak keberkahan untuk kampung kita, keberkahan untuk umat, maslahat untuk umat makin banyak. Sudah itu, kalau makin banyak orang yang hadir, itu makin banyak ilmu diamalkan. Apalagi ada orang tidak tahu, melihat orang yang tahu, dan kemudian di masjid setelah sholat jamaah dibuat ada pengajian, sehingga
makin banyaklah kebaikan yang tersebar dengan ramainya makmum yang hadir dalam solat jamaah. Cuma itu pula lah sayangnya, kalau solat maghrib kita 3-4 saf, yang mengaji nak sampai 1 saf. Padahal dia mengaji itu lebih besar pahalanya dibanding sekedar ikut berjamaah dalam solat maghrib berjamaah. Mungkin orang banyak kepentingan, tapi belajar seperti ini tak pernah merugikan orang yang solat jamaah tadi, tapi menguntungkan dia. Kan sudah datang masjid juga, tinggal duduk sebentar aja. Dia duduk di majelis ilmu punya pahala. Jangankan ini majelis ilmu, sekedar menunggu isya, selama dia duduk di situ didoakan oleh malaikat sampai dia pulang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah datang masjid lalu ada pengajian di antara 2 solat, kalau tak ada yang terlalu mendesak, duduk aja lah. Minimal dapat juga 1-2 poin ilmu yang dikaji di majelis itu gitu. Dan dapat ilmu berguna untuk amal, berguna untuk agama kita, sehingga tak rugi orang yang mau duduk di majelis ilmu. Sudah itu apalagi yang kita dapat di majelis itu, orang kaya bisa duduk dengan orang miskin, orang sehat bisa duduk dengan orang sakit, makin muncul empati sesama mereka, sehingga makin peduli, makin erat hubungan antar masyarakat. Karena kalau tak begitu, entah kapan duduk orang kaya dengan orang miskin, orang susah dengan orang kaya, orang sehat dengan orang sakit, sehingga orang sehat tak bisa ngambil pelajaran dari orang sakit. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hidup di satu kampung, yang satu kampung itu mesti saling menguatkan. Kalau tak saling menguatkan, pas kurban di sini, jangan-jangan pas pemotongan kurban, pengurusan dengan kurban, berlebih pisau, berlebih tali untuk mengurusnya, berlebih kantong kreseknya. Artinya pas giliran kerja-kerja yang mestinya kita ramai-ramai, hilang orang, sehingga hal-hal yang semestinya ringan ketika bersama terasa berat. Kenapa? Kita tak punya kekompakan, kebersamaan. Sementara Nabi Muhammad dulu, kalau kita tengok sejarah, beliau itu dengan sahabatnya di Madinah itu sedikit, yang hijrah tambah orang yang sudah Islam itu sedikit. Tapi yang sedikit itu karena kompak, yang sedikit kompak dengan jiwa yang besar itu, mereka mampu menguasai dan menundukkan peradaban. Sampai sekarang peradaban itu belum padam, 14 abad sudah. Itu kekuatan orang yang hatinya kuat satu dengan yang lain. Beda dengan kalau orang sekedar punya hubungan kekuatan politik, kekuatan ekonomi. Persia dengan Romawi sehebat apa dulu? Semuanya oleh Nabi SAW takluk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat jamaah itu Allah kasih, diajarkan oleh Nabi, itu kekuatan umat. Sayang kalau kita tidak mengisinya dan memanfaatkannya untuk maslahat kita bersama. Kemudian dari hadis ini kita pahami bahwa salat jamaah bisa bila ada satu imam, satu makmum, cukup, paling minimal. Maka hadis yang ketiga dari hadis ini, amal-amal saleh itu bisa makin meningkat nilainya di sisi Allah dan pahalanya di sisi Allah meskipun bentuk amalnya sama. Contoh tadi, jamaah 1 orang dengan jamaah 2 orang, kemudian sholat sendirian, kemudian jamaahnya 1 orang makmum, kemudian 2 orang makmum. Makin banyak makmum, makin besar fadilahnya. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ada amal-amal yang bila kita cerdas dalam membuat mekanismenya, membuat kemasannya, makin besar pahala, lebih baik kita cari yang pahalanya besar daripada sudahlah rumit, sudahlah jadul, pahala sedikit, tahan pula ego di situ. Jadi tak ada masalah mekanisme pelaksanaan ibadah ini, teknis-teknisnya berkembang mengikuti kemudahan-kemudahan zaman, sehingga dia dilakukan dengan cepat, simple, mudah, kemudian hasilnya lebih baik. Ya contohlah kalau kita kurban misalnya, sebagian tempat kan sengaja dibuatkan tempat untuk bagaimana sapi itu mudah ditumbang. Setelah itu
Dulu kita memaksakan kita jamaah ni yang ikut menguliti daging hewan kurban, sekarang kita serahkan kepada orang ahlinya. Sudah itu dulu kita pakai kapak untuk memecah tulang, sekarang pakai gerinda. Kan hasilnya bisa lebih cepat. Tak merusak tulang, hasil lebih cepat, lebih cantik pula lagi. Kami di Nurul Azhar tahun lalu biasanya kan pakai kapak memecah-mecah tulang. Tahun lalu pakai gerinda. Kita memperkirakan asar sudah selesai, rupanya zuhur sudah selesai, kita sudah zuhur bisa makan bersama. Karena lebih cepat. Tukang sembelihnya kerjasama dengan juleha, tukang potong tulangnya gerinda, tukang kulitinya orang RPH. Sehingga santri itu tugasnya daging dan tulang yang sudah sudah jadi tinggal dipotong kecil-kecil untuk mudah dibagi di kantong asoy, untuk kita bagikan, untuk kita simpan di freezer, untuk dimasak di hari itu. Cepat selesai. Padahal waktu itu ada juga sapi-sapi yang berat 600 kilo itu. Tapi karena yang ahli yang menyembelih, karena mereka ngerti cara menumbangkan sapi, sebentar selesai. Saya cuma pandainya giliran menggoroh-goroh aja, Pak. Kebetulan pisau juleha itu saya punya 3. Dulu pernah saya peraga kan, dengan kertas itu tisu ini kayaknya bisa dipotongnya, saking tajamnya diasahkan oleh kawan-kawan juleha itu. Apa nama bajanya, Pak? Lupa saya, baja apa namanya gitu. Kohler satu apa namanya? Itu saya punya satu. Ada yang kohler satu lagi, Bang, yang dari Jerman, baja kohler apa? 1110. Pokoknya itulah. Cuma saya tak menjualnya, sehingga jangan tanya ke saya berapa harga. Tapi kalau ingin tengok pisaunya ada di rumah, InsyaAllah ada hani kita pakai lagi. Tapi di Nurul Fajar tak perlu saya, karena ada selesai oleh Ustaz Hairul. Berani Ustaz nyembelih, Ustaz? Dah ikut pelatihan, Pak ya? Karena ada orang dia punya pisau tapi tak berani menggorohkan, tak tega dia. Tak apa yang buat dia tak tega gitu. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal saleh itu bisa, yang kita lakukan itu sama yang kita lakukan, tapi bisa mendapat pahala jauh lebih banyak, faedah lebih banyak, manfaat lebih banyak, waktu lebih ringkas, dan kebaikan-kebaikan bisa lebih luas. Sehingga jangan terlalu kaku dalam melaksanakan teknis-teknis agama. Kita lanjut diskusi dulu. Silakan kalau ada diskusi, Pak. Turun dari ini juga, sehingga tak ada lagi orang salat di sini. Jangan sampai pula gitu nanti. Namun bila kita ini di sini jamaah tetap tegak, lalu kita bisa memilih jamaah Nurul Fajar, jamaahnya kalau sholat maghrib itu 5 saf, masjid yang lain cuma 2 saf, jumlah orang lebih banyak sini daripada yang lain. Bagus Bapak menarget saya sholat maghrib berjamaah di Nurul Fajar, itu bagus begitu. Sehingga artinya jika ada berapa masjid, jamaahnya ada banyak ada sedikit, Bapak boleh memprioritaskan mencari masjid yang jamaah lebih banyak dibanding yang sedikit. Ya, yang agak real lah contohnya, kalau kita pergi perjalanan, kita kan hafal tuh kalau ke Sumbar. Ini maghrib kalau sholat di daerah Pangkalan jamaahnya sekian. Kalau daerah lewat lagi di Pangkalan jamaahnya sekian. Mending saya pilih banyak jamaah nanti, dan waktunya cukup. Pilih yang masjid lebih banyak jamaahnya. Baik, kita diskusi tentang masalah ini. Baru kita lanjut hadis yang berikutnya.